Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau sudah terlihat ya di situ ya. Sudah habis. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang tematik tentang lingkungan dan manfaatnya. Ya, lingkungan dan manfaatnya. Nah, di antara pembelajarannya itu ada IPA, kemudian ada SBDP dan IPS ya untuk hari ini. Ya. Untuk IPA ini pembahasannya tentang kesehatan alat gerak. Ya, kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang apa itu alat gerak, ya kan? Kemudian fungsi alat gerak, ya. Kemudian jenis-jenis alat gerak seperti tulang itu ada tulang apa saja, kemudian otot itu juga ada otot apa saja gitu ya. Sudah kita pelajari di pembelajaran-pembelajaran yang lalu. Sekarang kita kepada kesehatan alat gerak. Jadi alat gerak itu pun juga harus sehat. Kalau tidak sehat, maka tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Baik. Nah, bagaimana sih cara memelihara kesehatan alat gerak manusia ini? Oke, lihat teman-teman, coba Abi tanya, bagaimana sih caranya untuk memelihara alat gerak Makanan manusia? yang bergizi seimbang, olahraga secara teratur, Iya, di antaranya ada cara memelihara kesehatan alat gerak adalah dengan makan makanan yang bergizi, ya, bergizi dan juga seimbang. Jadi bukan hanya bergizi saja, tapi seimbang. Teman-teman, suaranya masuk. Kalau hanya bergizi saja tetapi tidak seimbang, nanti dia akan kelebihan gizi. Ya, kelebihan gizi juga tidak baik. Jadi harus seimbang ya. Kemudian posisi tubuh tegak saat berdiri. Ya, tidak boleh bungkuk, tidak boleh dengak gitu ya. Benar-benar harus tegak. Kemudian itu berolahraga secara teratur ya. Olahraganya tidak teratur itu tidak harus lama-lama. Tidak harus juga banyak-banyak. Sedikit aja tetapi rutin. Misalnya 10 menit setiap hari di pagi hari. Tapi setiap hari. Nah, itu lebih baik daripada 30 menit tetapi seminggu sekali, sebulan sekali gitu ya. Itu juga tidak baik karena tidak teratur walaupun dia olahraga. Jadi, kita ulangi lagi, cara untuk memelihara kesehatan alat gerak adalah dengan makan makanan bergizi dan seimbang. Kemudian ketika kita berdiri, ingat tegak dan berolahraga secara teratur. Iya, karena kita menggunakan otot dan tulang yang merupakan alat gerak manusia itu untuk aktivitas. Jadi kalau tidak kita pelihara, nanti akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Iya. Nah, sekarang kalau kita tidak bisa menjaga atau memelihara kesehatan alat gerak kita,
sebagai manusia nanti kita akan mengalami kelainan alat gerak. Alat gerak. Nah, di antara kelainan alat gerak ini, di antaranya ya ada kelainan pada tulang belakang. Di sini ada apa? Pertama ada Psikologis. skoliosis. Terus ada Lorosis. ada kifokosis. Nah, skoliosis apa sih? Apa nak skoliosis itu? Membengkok ke arah samping Ya, kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping Nah, ini sering terjadi oleh siswa-siswa yang belajarnya kalau dia nulis sering banget bungkuk ke samping. Tuh, nulisnya bungkuk ke samping. Ya kan? Jadi kita nulisnya harus tegak supaya tulang belakang kita tidak ada kelainan. Ya. Nah, kalau posisi ini kan dia nulisnya tuh di sebelah kanan tuh, arah sebelah kanan. Itu membuat tulang belakangnya jadi bengkok ke kanan. Ya. Kemudian yang kedua ada lordosis. Kelainan tulang punggung membengkok ke arah tubuh. Nah, iya ini kalau tadi ke samping, lordosis ini membengkoknya ke arah depan tubuh. Jadi tulang belakang kita itu tidak lurus, tetapi dia ada yang membengkok, terutama bagian atas dekat leher ya, daerah tengkuk itu tulang belakangnya dia membengkok ke depan. Itu lordosis. Nah, kifosis adalah merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Iya. Nah, kalau tadi skoliosis bengkoknya arah samping, lordosis ke depan, kifosis itu ke belakang. Nah, kalau ini sering banget kalau kita ngebungkuk, duduknya ngebungkuk. Kalau kebiasaan kita ngebungkuk, nanti tubuh kita bakal bongkok. Ya, kalau orang nyebutnya bongkok. Ya, seperti itu. Dia kalau misalnya kalau ini nih, main HP, dia terlalu dongak ke bawah, baca buku terlalu dongak ke bawah. Nah, lama-lama nanti tulang belakangnya jadi bengkok ke belakang karena dia nunduk ke bawah gitu, ya. Gitu. Nah, ini salah satu daripada kelainan dari apa? Tulang belakang. Ada nggak selain ini kelainan pada tulang belakang yang kelainan alat gerak? Apalagi coba? Oke, coba buka bukunya halaman 56. Oke, di situ ada apa lagi? Ada apa lagi penyakit atau kelainan? Ya, rakitis apa rakitis? Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh hal ini menyebabkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk kaki menjadi atau X. Iya. Jadi intinya rakitis ini adalah penyakit yang disebabkan karena otot tulang itu tidak mendapatkan gizi yang sempurna. Gizinya apa? Seperti fosfor, kalsium, vitamin D.
sehingga tulangnya tidak bertumbuh secara normal. Jadi nanti tulangnya ada yang dia bengkok, ada yang dia terlalu lebar, ada yang dia tidak lurus gitu ya, membentuk huruf O atau X seperti itu yang ada yang ada di gambar itu ya, seperti itu. Nah, terus apa lagi? Osteoporosis habis. Ya. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis adalah menurunnya tulang, penurunan kepadatan tulang karena tulang kekurangan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Ya. Osteoporosis ini biasanya penyakit yang mengenai atau yang sering kena kepada orang tua, nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah lanjut usia. Ya, karena semakin lemahnya tubuh, maka tulang juga semakin lemah. Sehingga itu akan mengakibatkan namanya pengeroposan tulang. Ya, pengeroposan tulang. Sehingga nanti akibatnya mudah patah, kemudian sering merasakan nyeri seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, itu dia penyakit-penyakit atau kelainan yang ada pada alat gerak manusia. Terutama pada apa? Pada pada tulang ya. Seperti itu. Paham semuanya? Paham. Ya, insya Allah ya. Baik, selanjutnya komik. Nah, komik adalah cerita bergambar. Komik adalah cerita bergambarnya lucu dan mudah dicerna, cerdas, dengan paduan adalah cerita bergambar yang bersifat umumnya mudah dicerna. Nah, ya. Nah, kalau kita melihat nih, ya, Abi besarkan nih. Abi besarkan. Kemudian kita lihat nih di gambarnya. Kita lihat di gambar. Nah, ya kalau dari sini kelihatan kalau komik itu ciri-cirinya adalah gambarnya lucu. Jadi nggak ada ya komik tuh gambarnya serius, gambarnya serem ya. Walaupun ada komik-komik tertentu yang dia ada serem, tapi paling utama itu cirinya adalah komik itu pasti gambarnya lucu. Terus terus dia biasanya dibagi ciri-cirinya lagi adalah setiap satu halaman itu biasanya ada dibagi kotak-kotak kayak gini ya. Ada kotak-kotak gini. Jadi dia terus lebih banyak apa dia? Lebih banyak kata apa gambar? Lebih banyak gambar. Kalau komik lebih kepada dia gambar. Dia ada kata-kata ini hanya untuk menjelaskan menjelaskan ilustrasi dari gambar itu. Misalnya di sini nih ada Nobita lagi ngapain di sini? Lagi nangis. Dia manggil Doraemon katanya. Dia bilang, Giant ngambil buku saya lagi. Kata Doraemon, apa? Gitu kan. Terus dengan ekspresinya yang kayak gitu ya, yang lucu gitu. Terus kata Doraemon, kata dia, saya tidak bisa mengambilnya kembali sebenarnya, kata dia. Tapi dia ngasih alat ini. Terima kasih Doraemon. Hati-hati di jalan, katanya. Seperti itu. Nah, ini diantara apa sih dialog ya. Kalau tulisan ini adalah dialog dari cerita bergambar atau ilustrasi gambar ini ya. Begitu. Coba bayangin kalau cuman gambar doang.
Ngerti nggak ceritanya apa kira-kira? Enggak. Enggak, berarti komik itu pun harus ada, selain gambar harus ada apa? Ada Dialog. Iya, ada dialognya berupa kata-kata yang apa itu fungsinya untuk menjelaskan. ya, menjelaskan ilustrasi dari gambar yang ada pada Komik. Iya, betul. Baik, selanjutnya Indonesia adalah negara coba kalau ngelihat dari gambar ini, dua gambar ini. Nah, maritim itu apa sih yang dimaksud maritim? Negara yang memiliki perairan yang luas. Perairan yang luas. Perairan yang luas. Iya. Iya. Betul. Betul ya, benar. Pintar. Jadi maritim itu dia negara yang memiliki perairan betul. Ya, Indonesia kenapa dibilang maritim? Karena memiliki perairan yang luas, sehingga membuat daerah-daerah yang dia berada di pesisir laut itu, dia mata pencariannya adalah nelayan, petani garam, pemandu wisata, dan lain-lain. Ya, gitu. Nah, jadi jangan salah. Kenapa? Karena laut Indonesia luas sekali ya. Coba tuh kita lihat di gambar. Kita lihat coba di gambar peta Indonesia ini. Luar biasa ya. Ini begitu luas loh ya. Coba kita di sini nih. Nah, nih kita di sini nih kecil banget. Ya kan lagi belajar. Terus ini lautnya luas kayak gini. Ini dari sini ke sini aja ini jaraknya hampir bisa 3 jam 4 jam ya. Apalagi dari sini ke sini. Atau dari Lampung ke Sulawesi sini. Berapa minggu ya kalau naik kapal laut. Saking luasnya lautan Indonesia. Iya. Oke, kalau ini kan karena perairannya luas ya disebut maritim. Kalau misalnya karena banyak mata pencariannya itu sebagai petani karena banyaknya sawah, kemudian hutan, sebagainya, itu sebutannya apa, Nak? Ini aku dengerin. Apa, Nak, sebutannya? Ini kan maritim kalau dia ada laut, karena banyak laut. Kalau dia banyak negaranya yang penduduknya bekerja pada pertanian, kan kayak Indonesia lebih banyak pertanian ya. Karena apa? Karena banyak sawah, karena banyaknya hutan, dan banyaknya ini disebutnya apa? Ada sebutannya. Agraria. Iya, agraria ya, tapi sebutan negara agraris. Iya, agraris. Itu kalau dia negara yang penduduknya mayoritas adalah ini ya apa? Pekerja petani. Nah, Indonesia juga kadang disebut juga negara agraris. Kenapa? Karena sektor pertaniannya masih luas. Karena masih banyak hutan, masih banyak sawah dan sebagainya gitu. Kita laut punya, pertanian punya. Jadi Indonesia kita ini
luar biasa kaya sekali loh. Gunung kita punya, laut kita punya, sawah kita punya, hutan kita punya, apalagi banyak sekali. Makanya Indonesia itu tetap dikatakan negara yang kaya, seperti itu ya. Luar biasa sekali. Ini juga termasuk kita bersyukur nggak jadi warga negara Indonesia. Bersyukur ya. Alhamdulillah kita dilahirkan ya, kemudian ditakdirkan menjadi warga negara Indonesia. Ya. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik dan juga sebagai generasi penerus bangsa ke depan, maka untuk menjaga kekayaan Indonesia ini, kita sebisa mungkin harus menjadi generasi yang cerdas. Bukan hanya cerdas, tetapi bertakwa. Jadi cerdas dan takwa itu harus dimiliki oleh generasi penerus bangsa. Siapa sih generasi penerus bangsa itu? Anak-anak. Iya, kita semua. Ya, Abi, terus kemudian anak-anak juga itu adalah generasi penerus bangsa. Nah, kalau anak-anak dari kecil ini sudah cerdas, sudah pintar, sudah hebat, dan juga bertakwa, ibadahnya selalu dijaga, sholat 5 waktunya selalu dilaksanakan, sholat sunnahnya juga selalu dilaksanakan, kemudian bisa hafal Quran, maka yakinlah negara itu akan diberkahi oleh Allah ya, dan insya Allah negaranya akan kuat, hebat, dan juga makmur. Makmur itu apa? Banyak sekali hasil ininya. Misalnya nanti laut itu akan banyak memberikan ikan. Nanti sawah itu akan panennya banyak. Terus juga bangsa itu dijaga oleh Allah, jadi tidak ada musibah dan sebagainya. Coba kalau sebaliknya, generasinya bodoh, kemudian tidak berakhlak, tidak bertakwa, apakah negaranya akan kuat? Tidak. Apa nanti bakal bisa jadi nggak kalau bakal dijajah lagi? Iya, mau nggak mau nggak kita nanti kalau udah gede ternyata malah Indonesia dijajah? Kita harus mau lagi, enggak ya? Jadi makanya supaya kita menjaga negara kita Indonesia ini, kita harus cerdas dan juga bertakwa supaya Indonesia bisa kita jaga dari penjajahan-penjajahan yang akan datang di masa depan ya. Penjajahannya itu bukan kayak dulu kita perang pakai bambu runcing, tapi penjajahnya adalah dengan produk-produk negara lain tuh masuk ke Indonesia, kemudian nanti pekerjaan-pekerjaan itu nanti diambil oleh orang luar negeri, sehingga nanti orang Indonesia sendiri nggak dapat kerjaan, nggak punya lapangan kerja, kemudian nanti nggak dikasih kesempatan, seperti itu ya. Yang bentar ya, tadi pas saya kok bisa kasih tahu nggak yang sebelah? Nggak ada komputer situnya. Wajib nggak boleh baca pendek lagi. Lagi.
Mau mana? Ya di sana. Sana. Wa yu'id. Oke, baik ya. Jadi terakhir kesimpulannya bahwa alat gerak kita itu supaya kita bisa terus beraktivitas, kita harus menjaga Menjaga kesehatannya kesehatan kita. ya dengan makanan seimbang dan juga bergizi, Olahraga kemudian dan olahraga yang teratur. Terus Yang teratur, supaya apa? olahraga. Supaya juga tidak kena penyakit yang seperti tadi kita bahas ya, kelainan tulang, osteoporosis, rakitis dan lain-lain. Ya, kemudian komik seperti ini ada gambarnya. Abi yakin insya Allah anak-anak ngerti tentang komik ini ya, karena anak-anak pasti suka dengan komik. Tapi Abi aja suka baca komik kok kadang-kadang ya, seperti itu. Dan terakhir, Indonesia negara maritim, kita lautnya luas ya, sehingga nanti banyak ininya pencahariannya nelayan, petani, pemandu wisata. Dan untuk menjaga keutuhan Indonesia ini kita harus menjadi generasi yang cerdas dan bertakwa. Amin. Dimulai dari diri kita masing-masing ya, menjaga sholatnya. Makanya Abi selalu sampaikan untuk jangan lupa sarapan, untuk jaga kesehatan, jangan lupa sholat duha, dan juga mengaji, itu untuk membuat kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah selesai. Tugas enggak? Tugasnya ya, dilihat di buku cetaknya. Nanti dikerjakan di buku. Kerjakan di buku cetak aja ya, nggak usah di buku tulis, biar nggak banyak, biar anak-anak nggak capek, terus nggak banyak juga tulis-tulis. Halaman berapa, Bi? Ya, Halaman berapa, Bi? Nih, halaman 55. Halaman berapa, Bi? Halaman 55 ya. 55 ya, Bi. 55. Yang keterampilan kinerja praktik ya, Bi? Oh enggak, iya. Nanti dulu Abi lihat. Sama temanmu sikap. Oh, bukan. Enggak usah, berarti jangan itu. Yang 56 aja, 56. 56 yang ayo berlatih. Ya. Halaman 56 ayo berlatih. Sampai 57 ya, Bi? Ya, sampai 57 ya, sampai nomor 3. Sampai nomor 3, 1, 2, 3. Halaman 56, 57. Ayo berlatih, 1, 2, 3. Terus Halaman berapa, Bi? 56, 56. 1, 2, 3 ya. Yang ayo berlatih 1, 2, 3, 56. Terus jawabannya kamu gimana, Bi? Ya, gimana? Kalau jawabannya muat gimana, Abi? Oh, kalau nggak muat ya di buku boleh. Coret-coret di sini juga nggak apa-apa sih. Karena ini buku kalian, nggak apa-apa dicoret-coret. Kalau masih nggak muat ya berarti mau nggak mau ya harus di buku tulis ya. Itu aja, Bi, tugasnya. Itu terus halaman 58. Ini kan ya, berarti
58, 59. 58-nya. Ya. Yang 59 1 sampai 4 aja ya. Oh iya, Bi. Iya, Bi. Oke, Abi ulangi. Halaman 56 yang ayo berlatih. Tugasnya saat kerjakan 1, 2, dan 3. Nomor 3-nya itu di halaman 57. Terus halaman 58 yang ayo berlatih 1 sampai 4. Terus 59 ayo berlatih 1 sampai 4 saja. Abi, kalau jawabannya nggak muat boleh ditulis di kertas lembar seperti ini tidak, Abi? Boleh. Nanti ditempel di bukunya nggak apa-apa, boleh. Ya, sudah jelas untuk tugasnya? Jelas. Oke, baik. Atas pengumpulannya sampai kapan, Abi? Jelas. Sampai hari Rabu. Kamu udah belum Isran? Rabu ya. Rabu ya, Abi. Ketemu lagi Ya, sore atau malam, tapi malamnya jangan malam-malam. Ya, gitu. Kalau nggak sempat mengerjakan, berarti ya nanti double ya. Gitu. Ya, maksudnya tetap harus dikerjakan. Kalau misalnya ternyata ada kesibukan atau ada lagi ada mengerjakan tugas yang lain, jadi belum sempat, terus lewat ya nggak apa-apa. Tapi ngomong ke Abi, biar Abi tahu, terus nanti ya tetap dikerjakan, berarti nanti double tugasnya dikirimkannya ya. Karena nanti tugas-tugas ini nanti akan menambah nilai-nilai anak-anak ya, seperti itu. Kalau nanti misalnya ulangan hariannya atau pasnya, terus PTS-nya itu nanti butuh tambahan nilai, seperti itu ya semuanya. Baik, insya Allah mudah-mudahan udah jelas ya, mudah-mudahan udah jelas semuanya. Kalau gitu kita foto dulu seperti biasa untuk laporan. Lihat kamera semuanya, lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Amin. Baik, Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abi. Terima kasih. Assalamualaikum, dadah semuanya.